Halo, apa kabar semua? Jumpa lagi di Dokter Gigi Channel yang memberikan edukasi tentang kesehatan gigi dan mulut kepada masyarakat agar masyarakat semakin sadar tentang pentingnya menjaga kebersihan gigi dan mulut. Nah, sahabat Dokter Gigi Channel, saat ini kita akan membahas suatu permasalahan. Jadi, sahabat Dokter Gigi Channel, kalau misalnya kita melakukan pencabutan gigi karena gigi sudah mengalami kerusakan yang cukup parah sehingga tidak bisa dipertahankan lagi, itu kan kalau habis dicabut harus dibuatkan gigi palsu. Karena kalau tidak dibuatkan gigi palsu, gigi yang sudah ompong ini, maka gigi yang di sebelahnya itu bisa bergeser mengisi ruang kosong bekas pencabutan gigi. Akhirnya bergeser gigi sebelahnya dan gigi lainnya bisa menjadi renggang, jarang-jarang ya. Lalu selain itu efeknya, gigi lawannya, gigi antagonisnya bisa naik atau turun. Jadi misalnya kalau gigi geraham bawah yang dicabut, maka gigi lawannya, gigi geraham yang atas itu bisa turun. Lalu kalau misalnya gigi geraham atas yang dicabut, maka gigi geraham bawahnya itu bisa naik ke atas ya. Nah, itu efeknya. Selain itu, kalau misalnya gigi yang lawannya itu turun, bisa menimbulkan rasa sensitif karena akarnya kan terbuka. Efek lainnya, kalau misalnya kita kehilangan gigi, baik satu ataupun lebih dari satu gigi, misalnya di sisi kanan, maka kita akan cenderung tidak menggunakan sisi tersebut untuk makan atau mengunyah. Kita akan menggunakan sisi lainnya untuk makan. Akhirnya, pada sisi yang tidak digunakan untuk mengunyah itu bisa menumpuk karang gigi. Selain itu bisa juga menyebabkan gangguan sendi rahang ya. Di sini kalau buka tutup mulut biasanya berbunyi, atau ada juga yang tiba-tiba buka mulut tidak bisa tertutup lagi. Nah, itu bisa terjadi akibat kehilangan gigi. Nah, karena alasan-alasan tersebut, maka seharusnya gigi yang sudah dicabut atau sudah ompong itu harus dibuatkan gigi palsu. Tetapi tahukah sahabat Dokter Gigi Channel, ada gigi yang kalaupun sudah dicabut itu tidak usah dibuatkan gigi palsu. Kenapa? Karena sebenarnya fungsinya dalam rongga mulut itu tidak terlalu penting, dan juga biasanya kalau mau muncul sering menimbulkan masalah rasa sakit, bengkak, dan lain-lain. Selain itu, posisinya juga sering tidak normal, ada yang miring, ada juga yang lebih ke arah pipi, kemudian ada yang tumbuhnya mendatar kayak gini, dan ada juga yang ada benihnya tetapi tidak muncul ke dalam rongga mulut, jadi tertanam nih di dalam gusi. Dan ada juga yang munculnya cuma sebagian, seperempat, sedikit, atau setengahnya ya, jadi sebagiannya tertutup gusi. Nah, akhirnya karena gigi belakang atau gigi bungsu ini posisinya paling belakang, biasanya kan susah dijangkau juga oleh sikat gigi, dan sisa makanan tentunya lebih sulit dibersihkan. Hal ini bisa menyebabkan gigi tersebut menjadi lubang, ataukah gigi sebelahnya juga bisa ikut-ikutan lubang. Nah, atas dasar ini, maka kalau misalnya kita kehilangan gigi bungsu gigi yang paling ujung ya, paling ujung, letaknya di paling ujung rahang bawah ada, kanan kiri, kemudian atas juga ada, kanan kiri. Yang paling ujung itu namanya gigi bungsu, biasanya tumbuhnya 17 sampai 21 tahun, bisa juga lebih lama, kadang-kadang ada yang 30 tahun baru muncul pelan-pelan. Nah, itu tidak perlu dibuatkan gigi palsu kalau dicabut. Selain karena gigi tersebut adalah gigi geraham bungsu yang dicabut sehingga tidak perlu dibuatkan gigi palsu, maka ada satu lagi keadaan yang kalau misalnya gigi tersebut dicabut tidak usah khawatir ya, tidak usah dibuatkan gigi palsu, yaitu gigi yang dicabut karena keperluan perawatan ortodontik atau perawatan behel kawat gigi. Jadi kalau misalnya gigi numpuk ya, gigi numpuk atau kekurangan ruang, kita memerlukan ruang untuk merapikan gigi-gigi yang lain yang susunannya berantakan. Dengan cara apa? Dengan cara mencabut satu atau lebih gigi. Biasanya gigi geraham depan ya, geraham kecil itu yang dicabut, tetapi tidak menutup kemungkinan juga kalau misalnya ada gigi lainnya yang dicabut selain gigi geraham kecil. Nah, kalau untuk keperluan perawatan behel atau kawat gigi ini, maka gigi tersebut tidak usah dibuatkan gigi palsu, karena nanti itu akan terisi oleh gigi-gigi lainnya yang sebelumnya berantakan, susunannya di mana, begitu letaknya di mana, itu akan bergeser ke tempat yang kosong tadi yang sudah dicabut.
Nah, sahabat dokter gigi channel, itulah gigi-gigi yang kalau misalnya sudah dicabut tidak usah dibuatkan gigi palsu. Tidak usah mikirin, aduh ini nanti efeknya gimana ya kalau misalnya tidak dibuatkan gigi palsu. Jadi don't worry, karena memang untuk keperluan behel yang membutuhkan ruang, kalau sudah dicabut giginya enggak usah dibuatkan gigi palsu. Begitu juga dengan gigi geraham bungsu ya, tidak usah dibuatkan gigi palsu kalau memang gigi tersebut yang hilang dan dicabut. Nah, semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua ya, sahabat dokter gigi channel. Jikalau memang bermanfaat, tolong hadiahkan subscribe, kemudian hidupkan tanda loncengnya, tekan tombol like, share, komen kalau ada permasalahan kesehatan gigi dan mulut. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.